Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa podcast Server Coach dimanapun berada, kembali lagi bersama saya Arif Rahman pada podcast Server Coach, podcastnya Lombok Barat yang menghadirkan berbagai macam dan tokoh-tokoh yang ada di Lombok Barat maupun tokoh-tokoh di ITB dan tokoh nasional. Hari ini kita kedatangan tokoh yang luar biasa yang memiliki peran sangat luar biasa di dalam penurunan angka stunting di Kabupaten Lombok Barat. Ini stunting ini menjadi program nasional di mana target nasional stunting harus berada di posisi 14% di akhir tahun 2020. Namun di Lombok Barat saat ini stunting hampir mencapai satu digit, yaitu tepatnya pada posisi 10,37%. Ini luar biasa dan tentu berbagai kolaborasi yang mengantarkan Lombok Barat bisa berada pada posisi itu. Salah satunya adalah dai kesehatan. Dai kesehatan menjadi salah satu aktor atau pihak yang kemudian menurunkan angka stunting hingga pada posisi 10,37% hari ini di Kabupaten Lombok Barat. Seperti apa dan bagaimana peran dai kesehatan di dalam menurunkan angka stunting itu? Kita sudah kedatangan tamu, yaitu Bapak Ustadz Haji Amrul Jihad. Beliau adalah sekretaris Dai Kesehatan Kabupaten Lombok Barat. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar? Alhamdulillah sehat. Semangat. Ini kita menarik benang merah bahwa senyum beliau, bahwa ceria beliau hari ini menandakan stunting itu sudah menurun. Begitu Ustaz? Amin. Alhamdulillah. Jadi Ustaz, menarik kemudian menyimak tentang dai kesehatan. Banyak orang kemudian berpikir dai kesehatan ini apa sih? Bisa dijelaskan Ustaz tentang dai kesehatan? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arif ya. Jadi dai kesehatan Kabupaten Lombok Barat, kalau kami jadi pengurus itu sejak 2015. Jadi hampir masuki 10 tahun. 10 tahun. Jadi sejak itu kami berkumpul. Ini sebenarnya embrionya sudah ada sebelumnya. Itu terlihat dari beberapa program-program yang dulu identik dengan kegiatan-kegiatan bagaimana membantu dalam bidang kesehatan khususnya, tapi juga di beberapa sektor juga bisa dibantu oleh dai kesehatan. Nah, kemudian antara tahun itu kami berkumpul para dai kesehatan yang berjumlah 50 orang di Kabupaten Lombok Barat. 50 orang dai. Jadi itu diambil dari seluruh kecamatan dan yang terutama dari puskesmas tempat. Misalnya Armada punya 3 puskesmas, berarti ada hampir 7 dai kesehatannya, tergantung besarannya. Misalnya di Sekotong hanya 1, di Pelangan berarti ada 2-3 dai kesehatan sekalian. Nah inilah yang tentu niatnya hanya membantu pemerintah. Kebetulan salah satu faktor ya mengenai stunting ini kan bagaimana bisa melibatkan ya masyarakat, khususnya para masyayikh, para tuan guru ini berperan aktif untuk pembahasan. Kalau kita artikan bahwa yang sifatnya sensitif ya, ada bidang spesifik dan ya, itu kan tinggi nih, 70%. Jadi harus keroyokan baru bisa menyelesaikan masalah stunting, dan dai kesehatan mengambil bagian untuk bisa membantu pemerintah sekalian. Niatnya membantu pemerintah dalam apa? Ya nanti dia akan banyak bertemu dengan masyarakat, pengajian,
nikahannya, waktu ada kematian. Kalau itu bisa dimanfaatkan, pesan-pesan sedikit, berapa banyak yang bisa mendengar tanpa anggaran, tanpa biaya. Nah, inilah salah satu yang tentu dai kesehatan mengambil bagian dalam masalah itu, Pak. Lalu alhamdulillah kita juga disambut oleh Bupati Lombok Barat, dan kita diwujudkan dalam bentuk SK Forum Dai Kesehatan Kabupaten Lombok Barat yang masa waktunya 3 tahun selalu diperpanjang. Nah, ini bahkan memang juga ada perhatian pemerintah Kabupaten Lombok Barat khususnya dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang nyata yang dilakukan, penguatan kelembagaan juga di tingkat internal dari kesehatan. Nah, inilah yang kami syukuri sekarang ini, dari angka yang kemarin 14%, sekarang kemarin rapat koordinasi terakhir 10,37% untuk Kabupaten Lombok Barat. Saya kira itu, Pak. Ini menarik, Ustaz. Ketika kemudian kita berbicara dari kesehatan ini, syarat-syarat untuk jadi dai kesehatan ini apa, Ustaz? Jadi ada 3 syarat. Satu, kalau kita katakan punya ilmu agama, ditandai dengan bagaimana? Di kampungnya sendiri punya majelis taklim, ngajari. Kedua, digunakan atau bermanfaat untuk masyarakat, misalnya jadi penghulu. Nah, itu paling penting. Penghulu itu ya jelas mengetahui ilmu agama. Misalnya diminta untuk khotib, minta untuk membaca khutbah nikah, membaca talqin, artinya itu menjadi kriteria umumnya. Jadi seorang masyayikh, seorang tuan guru, seorang ustaz yang tentu khairun nas, ya, punya manfaat di masing-masing. Kemudian yang kedua itu adalah kita mengadakan pendataan terlebih dahulu, ya, di tempat desa atau di puskesmas ini, melalui kepala desa, melalui kepala dusun. Oh, ini yang cocok, ini yang pas, karena dia bisa sering tampil di masyarakat. Itu yang kedua. Yang ketiga ya termasuk dia juga dituakan, artinya etikanya bagus, ya, di masyarakat dia kemana-mana baik, sehingga bisa didengar. Nah, saya kira itu adalah persyaratan-persyaratan. Apakah ada persyaratan khusus seperti pernah mengikuti pelatihan tentang kesehatan atau memiliki sertifikat pelatihan kesehatan, atau gimana, Ustaz? Jadi itu setelah kita rekrut, pendataan tadi itu rekrut sejumlah ini, baru kita ada namanya program penguatan kelembagaan. Jadi sebelum turun kita akan adakan semacam ya pelatihan secara 1 hari 2 hari, misalnya tentang stunting. Jadi sejak 2015 ini, sebelum stunting itu ada beberapa program pemerintah yang bisa juga kita laksanakan, misalnya tentang PHBS, ya, program hidup bersih sehat. Waktu itu ada Germas. Kemudian ada tentang juga terkait mengenai sanitasi, ya, ODF itu kan, STBM itu satu bersaudara sama PHBS, tes TBM itu kan namanya program, ya, semua di bidang kesehatan. Termasuk juga dalam bidang sanitasi kesehatan, misal buang sampah sembarangan, kemudian juga tentang narkotika juga masuk semua kita. Kemudian tentang demam berdarah, TBC. Jadi secara umum ya banyak sekali yang bisa disampaikan, tetapi momentumnya. Nah, sekarang momentum apa? Kemarin 3 integrasi pelayanan primer, ILP, ya, integrasi IPL. Nah, IPL itu kemarin saya mewakili dari Dai Kesehatan, kita bicara tentang itu, apa sih IPL. Nah, ada semacam ya program baru
bidang kesehatan dalam rangka menjawab tantangan sekarang ini, kan begitulah bahasa sederhana kita. Misalnya besok di puskesmas itu menjadi pelayanan yang sangat terpadu, terintegrasi, bukan lagi puskesmas itu tempat orang ya pelayanan yang biasa seperti sekarang, tapi pemanfaatan Polindes, bukan posyandu ya, postu ya, puskesmas pembantu di desa-desa itu yang menjadi ujung tombaknya sekarang. Nah, semacam itu. Termasuk juga di Polindes, bukan lagi di situ tempatnya melahirkan. Nah, besok rujukannya apa dasarnya? Kan angka kematian ibu melahirkan kan tinggi, anak juga. Kenapa? Kan ditangani satu orang yang nangani di Polindes, kan tidak ada pembantunya. Nah, ini punya inisiatif. Dia ada rujuk ke puskesmas. Nah, puskesmas kan menyelamatkan 2 nyawa. Nyawa ibunya, nyawa anaknya. Nanti anaknya dipegang, ibunya mengap-mengap karena pendarahan. Ibunya dipegang mengap, anaknya juga karena baru lahir harus ditolong. Akhirnya akan ya terintegrasi nanti. Itu salah satu. Saya kembali Ustaz, dalam posisi ini kenapa saya bertanya apakah ada pelatihan bisa? Karena ada yang bertanya apa yang membedakan dai kesehatan ini dengan dai-dai lainnya? Dan dai lain juga bisa berbicara. Nah, apa yang kemudian spesifik membedakan antara dai kesehatan dengan dai lain? Pertama ya memang dai kesehatan ini seperti tadi di tengah keterbatasan kemampuan. Kalau dilatih, memang itu syarat utama, memang dilatih, punya pengetahuan tentang itu kesehatan. Misalnya sederhana ya Pak Arif, kalau kita berbicara ya, tatkala bicara tentang menyusui ya, menyusui ini kan penting. Mengambil dari ayat Al-Quran itu para masyayikh pasti tahu ya. Surat Al-Baqarah misalnya, yurdina auladahunna haulaini kamilaini. Menyusui anak itu 2 tahun. Ayo bilang setan apa katanya? 2 tahun. 6 bulan itu ASI eksklusif. Kan hanya itu penekanannya. Nah, bahasa agama Tuan Guru pasti tahu ayat itu. Tapi kemudian pengetahuan kesehatannya. Iya. Ini kan sederhana. Tatkala kita bilang nanti para masyayikh guru, oh Al-Quran juga bicara tentang ibu menyusui, ternyata. Nah, itu ya. Hal-hal itulah yang kita mau. Jadi untuk pelatihan pasti kita akan laksanakan. Dan itu sebenarnya semua para tuan guru juga akan mampu kalau dia ingin lebih menelaah tentang bahasa Al-Quran. Saya mengikuti pengajian itu, ada salah satu tuan guru yang menyampaikan tentang kesehatan juga, padahal bukan dari kesehatan. Ada bahasa agama yang bisa disampaikan. Sebenarnya itu. Makanya saya kadang-kadang menyimpulkan ya, bahasa agama itu selaras dengan bahasa ya kesehatan. Dan tentunya ada SK ya, SK Bupati. Ada SK Bupati. Ini kemudian membedakan. SK Bupati itu hanya satu sebenarnya untuk bisa dibantu kita, misal pelatihan, mungkin legalitas pendanaan. Kalau mengenai honor, saya kira kita tidak pernah berharap. Selanjutnya Ustaz, saya ingin mengulik lebih dalam. Pemirsa mungkin juga perlu bertanya tentang bagaimana strategi dari kesehatan ini dalam kemudian melakukan penurunan stunting ini Ustaz. Ini menarik karena saya dengar ada khutbah nikah, terus kemudian takziah di kuburan, kemudian di khutbah di masjid, dan yang menarik ini apakah ketika takziah di kuburan ini disampaikan juga Ustaz? Alhamdulillah, terakhir TikTok saya itu sampai sangat diapresiasi oleh pemerintah provinsi, dinas kesehatan maupun kabupaten. Itu di kuburan? Di kuburan, saya bisa menyampaikan itu tatkala ada yang meninggal karena darah tinggi, stroke. Iya. Kita bisa menyampaikan tentang IPL tadi,
salah satunya. Jadi jangan sampai masyarakat itu ya pergi ke posyandu. Posyandu kan sarana yang sangat membantu bagi masyarakat. Kan orang itu sudah sakit ya. Kalau terkait stunting, Ustaz. Nah, ini terkait stunting, salah satunya kita sampaikan kemarin. Nanti saya kirimkan TikTok saya di kuburan berbicara tentang Stunting ini. Luar biasa. Di khutbah nikah, khutbah Jumat itu ada di TikTok saya, semua masukkan tentang ngambil ayat misalnya An-Nisa 9, wal yakhshal ladzina law taraku min khalqihim dzurriyyatan dhi'afa. Kenapa harus kita meninggalkan anak-anak yang lemah ya? Lalu kita blah problemnya ini. Kan menarik. Ada ayat Al-Qur'an, orang baru dengar, ini khutbah kok beda. Nah, itu khutbah ada. Nasihat pernikahan tadi itu. Bagaimana kesiapan ya? Kan disebut di dalam ayat Al-Qur'an misalnya. Wal yasta'fifil ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa. Menikah itu kan harus dengan kemampuan. Tidak disebut kemampuan itu gimana? Kesehatan bicara tentang itu misalnya. Umur 19 tahun bagi laki-laki atau perempuan. Dulu sebelumnya Undang-Undang 174 kan 16 boleh pakai dispensasi. Sekarang tidak boleh. Nah, ini termasuk juga wasalihina min ibadikum. Harus kita menikahkan orang yang mampu tuh, salih itu kan mampu, kemampuan dia itu dalam bidang umur, kemampuan di dalam mau berkeluarga ya. Kalau secara kita ilmu bejoraknya ya Pak Arif, ya, kan banyak orang yang tidak mau menyusui anaknya. Kenapa dia? Karena kesiapannya yang belum. Biasanya anak nikah masih umur 16 tahun, maaf, tidak mau memberikan nyusu kepada anaknya. Kalau bapaknya mana dikasih? Itu kan. Kenapa? Ya itu bahasa kita bilang rusak nanti payudaranya dan lain sebagainya. Ya karena kesiapannya yang belum. Iya. Ya, misalnya di kematian anak. Ya. Ada anak kan banyak meninggal. 2 tahun kita diundang para tuan guru. Apa penyebabnya? Sakit. Apa sakitnya? Pasti itu akan terkait dengan stunting. Kenapa? Misalnya 2 kemarin dalam anak yang meninggal itu karena kanker otak katanya. Kembalikan ke stunting. Apa? Kalau anak mulai dari 0 sampai 2 tahun itu apa ciri-ciri stunting? Kan tidak sesuai tumbuh kembangnya. Otaknya bisa besar, perutnya bisa. Kalau kita bicaralah secara sederhana di masyarakat, lalu kita sampaikan di situ. Pak, Bu, sekarang ini kita ada persoalan namanya stunting. Jadi apa penyebab stunting itu? Karena 1, gizi buruk, 2, penyakitan. Kenapa ada gizi buruk dan penyakitan? Nah ini, pola asuh larinya. Ibu bapaknya bekerja, dititip sama ibunya, sama neneknya, sama tetangganya. Kalau dititip sudah sama papunya kadang-kadang kan dengan kesibukan tetangga ngasih. Anak itu supaya diam dikasihlah makan, padahal belum saatnya untuk diberikan makan. Banyak. Makanya stunting itu problemnya banyak. Jadi masalahnya banyak. Nah, dai kesehatan mengambil bagian di situ. Paling tidak bisa. Ya. Saya menarik nih Ustaz, kemudian itu bisa dari kesehatan ini memasukkan materi stunting di khutbah Jumat, kemudian nasihat perkawinan maupun ketika takziah di kuburan. Ini sangat luar biasa ini Ustaz. Artinya peran-peran ini memang kalau tidak dari kesehatan kan tidak bisa ini Ustaz ya. Iya. Berarti memang ya yang bisa melaksanakannya adalah dari kesehatan berarti Ustaz. Saya kira jawabnya improvisasi saja. Sejauh mana bisa kita menitip pesan, menyesuaikan dengan keadaan. Seperti itu. Misalnya kemarin, kalau menikah, di situ saya tanya, saya tetangga sebelah bukan di rumah. Begitu saya datang diundang untuk nasihat bersama Pak Kepala Desa, bersama Pak KUA. Saya tanya, Pak Kepala Desa, apa programnya kemarin? Saya dihadiri Bupati tentang pencegahan nikah dini.
Gama ya. Gama, gerakan anti Marikode. Ya. Saya pencanangannya di desa saya, begitu bahagianya. Saya lalu berbicara tentang pernikahan, bagaimana mencapai, kenapa ada stunting, kita kaitkan dengan Marikode. Bagaimana pola asuhnya, ibu-ibu harus siap menjadi ibu yang bertanggung jawab, supaya ini ayat Al-Quran kita petik, hadis kita petik kan. Nah, ini menjadi tema. Nah, misalnya kita sebut sekarang nasihat pernikahan kita akan mengenai stunting. Apa itu stunting? Gagal tumbuh kembang anak karena faktor gizi buruk dan penyakitan. Kenapa itu terjadi? Ya karena pola asuh, karena juga kesiapan keluarga. Bapak ibu begitu menikah itu wajib memeriksakan. Nah, kan bahasa kesehatan memeriksakan 6 kali, paling kurang 6 kali. 6 kali ya. 6 kali. USG-nya 2 kali. Wah, Kan sekarang ini suami-suami harus ngerti. 6 kali Ustaz ya. 6 kali dia Berarti- datang ke posyandu. Kan 9 bulan. Berarti kalau dia 6 kali itu enggak sayang berarti ya? Enggak sayang. Nah, ini. Iya. Bapak juga harus tanggung jawab. Makanya kenapa salihin itu, kemampuan itu tidak hanya bagi ibu. Kan kadang-kadang hanya dibebankan pada ibu. Yang dikatakan salihin itu bapak juga harus mampu. Harus diantarkan berarti Ustaz. Harus diantarkan. Makanya suami jaga kan? Iya, Begitu siaga. hamil harus siaga. Nah, kalau enggak diantarkan enggak siaga. Ada siaga. Iya. Itu bukan suami yang bertanggung jawab. Nah, Iya, itulah iya. salah satunya. Nah, misalnya juga kedua di khotbah. Karena khotbah tentang kesehatan. Kan tinggal petik ayat-ayatnya, tinggal petik hadis-hadisnya. Kan cara khotbah itu ayat Al-Quran hadis, Al-Quran hadis, Al-Quran wajib rukunnya. Kan banyak tentang itu. Kan tinggal membahas pendek-pendek, sedikit saja. Ngambil hadisah walasyalladzin. Bagaimana ini? Kita khawatir. Jaga kebersihan lingkungan. Jangan Marikode. Poin 3 saja kan langsung bilang barakallah. Iya. Selesai sudah. Berarti Kan? ini Ustaz, Sebenarnya hanya apa? Sudah ada di dalam Al-Qur'an Ustaz ya? Sudah ada semuanya. Coba, Al-Quran itu sudah ada semua ayat-ayat tentang Tinggal diimplementasikan. implementasikan. Jangan tema-tema hanya masuk surga, masuk neraka. Iya. Kan takut tadi adik itu ya. Sekarang sekali waktu dia bicara tentang gizi, kesehatan, kan itu. Ini luar biasa Ustaz. Kemudian Ustaz, ini ada yang kemudian kita lihat ketika yang menyampaikan Ustadz atau dai kesehatan, ada perbedaan ketika itu disampaikan oleh tenaga kesehatan biasa. Ini memang apakah ini kultur masyarakat kita, apa yang menyebabkan ini? Apakah kultur masyarakat kita yang masih sangat menaruh kepercayaan tinggi pada tuan guru atau Ustadz atau apa ini Ustadz, sehingga kemudian masyarakat lebih cepat mendengarkan atau ngerti ketika itu disampaikan oleh tokoh agama? Kalau saya begini, satu pendekatan agama, kalau misalnya dari kesehatan yang bicara, samalah seperti khutbah Jumat, hanya didengar begitu saja. Ya. Artinya tidak bisa diamalkan. Nah itu kan. Tetapi tak kalah juga, nah ini kan, di tempat-tempat pengajian lalu berbicara tentang kesehatan, ada rasanya masyarakat itu lebih ya mendengar, mungkin panutannya ya. Tatkala tuan guru A di pengajian dia bilang tidak boleh Marikode, tidak boleh Anda itu ternyata di Al-Quran itu Anda tentang menyusui. Di Al-Quran itu juga ada namanya lahman toriyah. Apa itu Ustaz? Ikan yang segar, ikan teri itu, ikan pindang itu lebih banyak gizinya ketimbang kan murah itu. Padahal orang tidak tahu, dikira ibu-ibu yang sedang hamil itu sangat bagus itu. Ikan Makan teri. ikan teri, kan itu ada di An-Nahl 14. Iya. Allah menundukkan lautan untuk bisa kita memakan lahman toriyah. Kulluhu minhu lahman toriyah. Nah itu kan bahasa Al-Quran. Kan jarang disampaikan. Bu-ibu kalau hamil, dulu konsumsi banyak-banyak konsumsi teri.
kita bilang kan, kedemen dia kan, selama ini teri kan dianggap enggak bagus gizinya, ikan teri, ikan tawar, iya disebut dalam Al-Quran kan, ikan segar itu. Makanya sebenarnya kenapa ya pimpinan kita sekarang banyak-banyak dari desa itu karena memang memanfaatkan itu kan, ya jadi sehat semuanya. Ya. Ini Ustaz, ketika kemudian kita berbicara tentang dai stunting, dai kesehatan, strategi itu apa yang dipakai dai kesehatan sehingga pesan-pesan bisa sampai ke masyarakat? Jadi memanfaatkan waktu sebaik mungkin, momentum tadi. Saya kira di situ inti. Jadi momentum apa saja yang ada disesuaikan dengan keadaan. Jadi tidak monoton itu saja biasanya. Misal khutbah itu saja tidak bisa. Tapi bisa menangkap situasi. Itu larinya ke apa ya? Sensitivitas masing-masing para dai. Kita juga kita kan sering tampil, tapi tidak monoton itu saja. Tetapi bisa kita tangkap menjadi sebuah apa ya? Itu kebiasaan juga para kesehatan, sehingga kadang-kadang sekali waktu disampaikan itu orang akan terkena. Misal kemarin saya terakhir tentang kesehatan ibu IPL ini, begitu saya di takziah kuburan itu orang bertanya-tanya, dan ternyata menarik ini, tidak hanya orang ya meninggal itu identik dengan sabar, syukur, terima dia, ini sudah ketentuan Allah. Tapi ternyata kita ini juga kalau di dalam itu Al-Quran itu disampaikan juga apa ya, jangan sampai karena tangan kita itu merusak diri kita sendiri. Nah, gitu. Sesuatu itu, penyakit itu datang karena perbuatan kita lah gitu. Tapi perlu wasyakataka qabla saqamika, ya sehatmu sebelum datang sakitmu. Dan ya sakit itu kadang-kadang faktor diri kita. Maaf saja itu kadang-kadang ya tergantung kita kan. Kalau kita minum alkohol kan dari kita, nah, termasuk kalau merokok itu dari kita kan, nah, kan bukan orang lain kan. Tapi senang Ustaz, ini merokok itu kadang-kadang buat senang Ustaz, gimana Ustaz? Itu kan tergantung kita memandang. Artinya sesuatu yang agama tidak melarang, kalau haram jangan jangan. Tapi kalau masih makruh itu perdebatan, kembali kepada kita. Saya kira itu kalau saya mengomentari itu. Jadi, sama dan kalau makan sesuatu yang haram. Tapi kalau darurat kan boleh kan katanya kan. Nah, tapi ya, itu kan beda-beda tempat kita harus. Jadi Ustaz, kalau tadi kita sudah lihat ada penurunan yang cukup signifikan di angka stunting kelompok baru. Berarti dengan kata lain salah satu peran dai kesehatan ini berjalan dengan baik Ustaz berarti. Sebenarnya kita mengambil bagian karena seperti tadi yang saya sampaikan, secara sensitif merubah pola masyarakat itu kan sangat tinggi ya. Tatkala kebiasaan masyarakat begini lalu sampai pesannya, nah, disitulah terjadi perubahan, dan itu kan sudah saya sampaikan 70%. Kalau intervensi yang sifatnya yang spesifik, misalnya pemberian makanan bergizi dan lain sebagainya, kan itu bagaimana akan bisa kita lihat kalau angka tumbuh kembang anak kan tidak sesuai dengan umurnya. Masa bisa kita umur ini berapa senti kita tarik kan tidak mungkin. Itu harus punya proses. Nah, kita melihat dari kesehatan ini pola hidup, mindset masyarakat inilah yang kita bantu pemerintah lebih ke sana, cara hidupnya supaya merubah pola hidup. Termasuk pernikahan dini itu kan salah satu, bagaimana pernikahan dini bisa kita cegah tidak dilakukan. Kemudian juga termasuk regulasinya, kita juga desa itu kan sekarang banyak anggaran ADD-nya, bisa ikut intervensi di penguatan kelembagaannya nanti di masyarakat. Saya kira itulah yang dilakukan oleh dai kesehatan, sehingga kita berperan semuanya sebenarnya. Semua punya peran. Semua punya peran. Dan tidak hanya dai kesehatan. Kolaborasi, kerjasama, koordinasi itu. Dengan posisi ini kan dai kesehatan juga suka turun ke lapangan, suka kemudian rajin melihat situasi di masyarakat.
kira-kira dengan pengamatan yang ada, stunting di Lombok Barat ini sebagian besar disebabkan oleh apa, Ustaz? Kalau saya sering menyampaikan ya pola asuh ya, pola asuh itu. Kenapa menikah itu ya tidak sebenarnya kesiapan yang harus dilakukan oleh pengantin itu ya betul-betul siap. Tidak hanya maaf mengumbar nafsu ya, karena suka, karena saling mencintai. Tapi ya memang harus kesiapan dalam berkeluarga. Misalnya kan, kita sering bilang kewajiban suami itu kan di samping makan ada ayak suaha izak tasar, sandang papan pangan tempat tinggal itu harus memadai. Kan banyak orang menikah tidak punya rumah, banyak masih nyodok ke sana kemari. Bagaimana mau sehat? Bagaimana mau siap dalam berkeluarga? Nah ini kita lebih cenderung akan ya melihat itu pola asuh. Termasuk juga nanti kalau sudah melahirkan, kan beda kalau pegawai negeri ada cutinya, tapi kalau pegawai buruh dengan lain kan tidak mengenal. Libur seminggu, so 2 minggu, so sebulan mungkin paling lama dikasih cuti, masuk. Padahal anaknya nanti dititip sama bapaknya kan tidak mungkin pengasuhannya sebenarnya, makanya pola asuh. Akhirnya dititip sama yang lain. Nah inilah kesiapan di dalam masalah berkeluarga ini penting. Makanya kita kerjasama dengan KUA juga berperanan aktif dalam ini penyuluhan. Makanya kalau sebelum nikah itu kan harus ke KUA dulu. Dan salah satunya adalah kesiapan di dalam berkeluarga yang disampaikan. Ini pola asuh. Kemudian yang kedua, kalau saya melihat ranking penyebab stunting ini, ya seperti tadi karena miskin. Kenapa miskin? Ya karena bagaimana mau bergizi. Padahal memang tadi itu kaitannya bagaimana dia bisa memanfaatkan posyandu, kan di situ juga akan diberikan. Nah ini kadang-kadang itu pola asuh namanya. Itu namanya persoalannya Mas Arief ya. Kalau saya melihat persoalan stunting itu di sana. Jadi selain itu psikologi istri dan suami ya. Iya. Perhatian suami pada istri menjadi penting berarti Ustadz ya. Iya. Jadi seperti menyentuh psikologinya dengan membuat istri bahagia. Ini berarti suami memiliki tanggung jawab yang besar untuk melihat sangat besar suami. Kadang-kadang kita ini mungkin karena adat biasa, bukan persoalan agama. Istri kita melahirkan, siapa yang mengambil peranan nyuci dari istri? Seharusnya suami. Kan baru selesai, tidak bisa dipaksakan. Kenapa naik dadang bahasa kita? Intinya karena memang dibebankan hanya kepada perempuan. Semestinya ada apa ya? Ada suami itu ya punya pengertian. Ya. Makanya tidak hanya suami itu tanggung jawab dengan tapi ada juga dikatakan bahwa suami bertanggung jawab terhadap pendidikan keluarga. Pendidikan keluarga yang ada ya tadi itu harus punya ya pengertian. Saat istri hamil atau berangkat kerja ya, harus diantar berarti. Harus diantar. Itu salah satu kalau diantar ini kan perhatian ya Ustaz ya. Ya, perhatian. Makanya punya perhatian. Terakhir Ustaz, dengan kondisi stunting sudah turun ini, harapannya untuk Lombok Barat apa ini Ustaz dari kesehatan ini? Jadi begini, kalau dari kesehatan itu tetap berjalan, apa yang dilakukan itu kan sudah identik dengan masyarakat. Saya kira kita pertama ya bersyukur terhadap penurunan ini, kita dapat mengambil bagian dari kesehatan. Selanjutnya dari kesehatan tetap melaksanakan tugas di dalam kegiatan-kegiatan keagamaan di masyarakat. Hanya saja seperti tadi karena ini labelnya dari kesehatan tentu harus iringi dengan kemampuan, jangan ditinggalkan. Nanti ya seperti tadi besok ada program-program apa saja tentu bisa dilibatkan. Paling tidak ya seperti tadi harus diketahui program pemerintah. Nah nanti berinovasilah dari kesehatan ini, kadang-kadang kan harus inovasi tinggi, menyesuaikan diri dengan
dengan apa yang menjadi program-program pemerintah. Kita tidak tahu apa tantangan ke depan ya, tetapi selama ini konsen ya dari kesehatan itu membantu pemerintah. Diberikan apa tidak diberikan masalah pendanaan yang memang itu sudah tugasnya. Ya seperti sekarang tidak ada yang meninggal pasti kita datang. Ada yang menikah diundang kita datang. Ada pengajian kita ngisi. Nah, itu kan program yang sudah melekat di tuan guru dan ustadz yang ada di kemudian. Tinggal kita mengkolaborasi saja, bekerja sama, mana sisi mana yang bisa disentuh, yang bisa disampaikan dalam rangka ya tadi itu kepentingan masyarakat, kesejahteraan masyarakat. Saya kira itulah yang utama. Pemirsa JMTV dimanapun berada, tadi sudah kita banyak berbicara tentang dai kesehatan dan peran dai kesehatan di dalam penurunan stunting di Lombok Barat. Saat ini sudah sukses menurunkan angka stunting hampir mencapai 1 digit, yaitu tepatnya di angka 10,37%. Ini luar biasa, artinya peran-peran dari berbagai pihak, salah satunya yaitu dai kesehatan memiliki kolaborasi yang cukup penting di dalam pencapaian Lombok Barat ini, dan tentunya dai kesehatan ini memiliki pengaruh yang luar biasa di dalam proses penurunan angka stunting, dan dai kesehatan ini juga cukup luar biasa di dalam melakukan diseminasi informasi kepada masyarakat, melakukan sosialisasi kepada masyarakat sehingga dapat didengarkan oleh masyarakat. Tentu kita semua khususnya Kabupaten Lombok Barat mengapresiasi terhadap peran dai kesehatan ini, dan tentunya Lombok Barat harus terus bergerak untuk menurunkan angka stunting di target 1 digit. Dan ini tentu membutuhkan kerja-kerja kolaborasi serta kerjasama yang luar biasa dari kita semua. Kita berharap Lombok Barat bisa mencapai itu, dan dai kesehatan bisa selalu menjadi garda terdepan di dalam penyampaian informasi dan sosialisasi kepada masyarakat. Demikian podcast kita kali ini, semoga bermanfaat dan saya sampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam Serperpots.